Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi mengenai modifikasi tingkah laku menurut teori Skinner yang sebelumnya belum dijelaskan. Di sini anggota kelompoknya ada Diva Naili, Aulia Khairunisa, Alia Balkis, dan Miftah Fauzia. Modifikasi tingkah laku yang pertama ada pembanjiran atau flooding. Membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki dan bertahan di sana sampai individu yang bersangkutan menyadari bahwa malapetaka yang dicemaskannya tidak terjadi. Flooding ini harus dilakukan dengan sangat berhati-hati karena reaksi emosi yang sangat tinggi bisa menimbulkan akibat tertentu. Contohnya pada seseorang penderita fobia ketinggian dapat sembuh ketika kita memaksanya untuk menaik lift dan berjalan-jalan di atas gedung bertingkat. Yang kedua ini ada teknik aversi. Aversi itu adalah pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Keberhasilan suatu treatment menuntut kerja keras dari klien dan bantuan yang optimal dari terapis. Contoh teknik aversi itu kayak seorang siswa yang sering terlambat ke sekolahan, terus dia diberikan tugas tambahan setiap kali dia terlambat. Uh, kan tugas itu kan membosankan bagi dia ya kan, terus jadi pengalaman yang nggak menyenangkan gitu. Nah, terus siswa itu jadi diharapkan untuk berusaha untuk datang tepat waktu ke depannya. Terus yang ketiga ada pemberian hadiah atau hukuman secara selektif atau selective reward atau punishment. Strategi terapi ini untuk memperbaiki tingkah laku anak sebagai contoh dengan melibatkan figur di sekeliling anak sehari-hari, khususnya orang tua dan guru. Jadi contohnya untuk orang tua ini tuh dia bakal memberikan reward atau punishment kepada anak ini, tapi untuk hal-hal tertentu saja. Jadi nggak semua hal dia beri dengan reward atau punishment ini. Contohnya untuk misalnya untuk reward tuh kalau misalnya enggak untuk punishment ini contohnya seperti kalau anak ini tuh naik kelas, dia bakal diberi sesuatu hadiah kayak contohnya sepatu atau misalnya sepeda. Nah, itu kan dia spesifik kan, nggak semua hal bakal diberi reward ini. Terus untuk punishment, contohnya tuh kayak misalnya guru ini ingin murid ini tuh tidak berisik di kelas. Jadi kalau misalnya guru ini tuh menjelaskan suatu pelajaran, dia tuh bakal ngasih anak ini tuh kayak punishment, contohnya tuh ditegur. Jadi anak ini tuh nggak mengulangi hal yang sama. Selanjutnya ada latihan keterampilan sosial atau social skill training. Latihan ini banyak dipakai untuk membantu penderita depresi yang dianggap sebagai akibat dari perasaan tidak mendapat hadiah atau perhatian yang memadai dari lingkungan, yang mungkin karena tidak memiliki keterampilan untuk memperolehnya. Lalu ada token ekonomi. Token ekonomi adalah teknik modifikasi perilaku yang menggunakan token seperti kepingan, kupon, stiker, atau simbol lain. Sebagai bentuk penguatan positif, token diberikan setiap kali individu menunjukkan perilaku yang diinginkan. Dan token yang terkumpul dapat ditukar dengan hadiah atau aktivitas yang diinginkan individu. Lalu ada prinsip dan cara kerja token ekonomi. Yang pertama itu ada penguatan positif atau reinforcement positif. Jadi token berperan sebagai penguat yang dikondisikan. Individu menerima token segera setelah melakukan perilaku target sehingga perilaku tersebut cenderung diulang. Yang kedua ada penukaran token. Setelah jumlah token dikumpulkan, individu dapat menukarkan dengan hadiah nyata atau aktivitas yang diinginkan. Misalnya mainan, waktu bermain, atau makanan favorit. Yang ketiga, sistematis dan terukur. Token ekonomi itu memiliki aturan yang jelas mengenai perilaku apa yang diberi token, berapa banyak token yang diberikan, serta daftar hadiah yang bisa diperoleh. Lalu ada tahapan pelaksanaan dari token ekonomi itu sendiri. Yang pertama, identifikasi perilaku target yang ingin ditingkatkan atau dikurangi. Kedua, tentukan jenis token yang akan digunakan seperti stiker, koin, atau kartu.
Yang ketiga, tentukan hadiah atau aktivitas yang bisa diperoleh dari penukaran token. Yang keempat, buat aturan pemberian token. Jadi beberapa token untuk setiap perilaku, kapan token diberikan. Kalau yang kelima, laksanakan program dengan konsisten. Yang keenam, ada evaluasi dan modifikasi program jika diperlukan. Jadi token ekonomi sendiri tuh banyak digunakan di pendidikan. Contohnya tuh kayak siswa itu mendapatkan stiker setiap kali mengerjakan tugas tepat waktu. Dan setelah siswa ini udah dapat 10 stiker, siswanya itu bisa menukarkan dengan hadiah gitu, dengan reward kepada gurunya. Lalu token ekonomi itu sendiri sistem modifikasi perilaku efektif dalam meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Jadi ini tuh berbeda dengan Skinner Box sendiri karena Skinner Box itu eksperimen yang digunakan oleh Skinner untuk meneliti perilaku hewan, sedangkan token ekonomi sebuah teknik modifikasi perilaku yang diterapkan pada manusia di lingkungan nyata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.